Eropa, Amerika itu barat. Yang sekarang maju mereka, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu mereka. Bahkan sekarang ada perkembangan baru, bukan hanya barat, ada Asia yang maju. Mana? Cina maju, bahkan teknologinya hari ini dalam teknologi telekomunikasinya sudah melewati barat. Dalam teknologi bisnisnya, perdagangannya sudah melewati barat, sudah surplus. Artinya kalau kita umat Islam, orang Indonesia pengen maju, maka wajib, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, maka wajib kita ini belajar kepada barat hari ini. Itulah kenapa saya bilang kalau kita pengen maju, salah kalau kuliahnya di dalam negeri itu. Saya tanya, kita punya kampus-kampus teknologi, mana hasil dari kampus teknologi? Ada nggak mobil produk ITB gitu? Prototipenya ada, tapi nggak pernah menjadi produk. Kita kena COVID-19, kita disuntik pakai vaksin yang kualitasnya paling rendah, serendah-rendahnya. Pakai apa? Sinovac. Lumayan daripada enggak. Ya. Kenapa demikian? Karena kita tidak bisa menghasilkan teknologi vaksin. Wong belajarnya di dalam negeri, tapi terbuktikan AstraZeneca itu vaksin yang mahal, yang bagus. Ternyata yang buatnya salah satunya orang mana? Orang mana? Orang Indonesia. Kenapa bisa buat vaksin? Karena kuliahnya di barat. Jadi kita ini kalau mau belajar nggak usah nanggung. Kalau belajar masih di Indonesia, gimana mau maju? Boleh kita bangga dengan kampusnya, tapi kita lihat hasilnya. Dan itu dicontohkan oleh Habibie. Habibie pengen ngubah Indonesia, dia nggak percaya dengan kampus dalam negeri. Maka dia melakukan sebuah program bagaimana siswa Indonesia sebanyak-banyaknya dikirim ke Jerman. Itu proyek Pak Habibie. Apa yang terjadi? Ratusan siswa dari Jerman pulang, kemudian diaspora mereka ini bikin sebuah gerakan kemajuan teknologi Indonesia, bangun PT Dirgantara dan menghasilkan karya monumental yang namanya pesawat Gatot Kaca. Sekarang ada Pindad yang bisa bikin tank baja, bisa bikin senjata api, bisa bikin kereta api. Itu mereka adalah alumni-alumni dari Jerman. Maka tanpa mengurangi rasa hormat, kalau kita mau maju, bukan langkah yang tepat kalau kita melanjutkan anak-anak kita sekolahnya di dalam negeri. Ini ekstrim nih, tapi saya nyatakan apa adanya. Setiap kemajuan harus selalu belajar dari kemajuan. Tidak akan pernah ada negara Cina yang saat ini maju, bahkan menyalip Amerika. Barat, Amerika itu, Kanada semuanya masih 4G. Cina sudah 5G, lebih maju. HP ibu itu lebih maju, iPhone itu keren, betul nggak? Mereknya hebat, teknologinya kalah tuh sama HP apa tuh yang bapak-bapak ibu beli tuh, Vivo. Lebih kuat baterainya, betul nggak? Masuk air nggak apa-apa, kuat ya, pokoknya hebat, teknologinya maju. Kamera ditanya ini berapa? 200 megapiksel ya. Lebih maju. Harganya lebih murah. Pertanyaannya, kenapa Cina itu maju? Apa karena anak-anaknya pinter, orang-orangnya hebat? Enggak. Karena Cina sudah melakukan sebuah revolusi pendidikan sejak tahun 90-an, bahkan konon tahun 80. Orang Cina berbondong-bondong ke barat, ke Amerika, ke Eropa untuk belajar khazanah Islam. Untuk belajar teknologi. Oh iya. Ini
Dr. Ferry di Amerika, ini sampai hari ini saya tanya, dok, di kampus paling banyak etnis apa? Dr. Ferry jawab ke saya, paling banyak di kampus Florida dan State University itu mahasiswa dari Cina. Betul ya dok ya? Jadi di kampus-kampus Amerika sampai hari ini sejak tahun 80 itu berbondong-bondong orang Cina kuliah dan mereka pulang membawa teknologi dari barat. Jadi ibu-ibu semuanya, apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi ini, mungkin Bapak Ibu berpikir ini kayaknya ke barat-baratan gitu ya. Ini kayaknya ke Cina-Cinaan. Tidak. Tapi saya ingin menyatakan kalau kita pengen maju kita ini, kita harus belajar ke barat. Bukan hanya Cina. Ada satu negara namanya Dubai ini, Uni Emirat Arab. Sekarang Uni Emirat Arab ini negara yang dianggap paling maju dalam bidang infrastruktur. Bahkan warga negara Amerika, Eropa banyak sekali yang tinggal di Uni Emirat. Bagaimana sejarahnya Uni Emirat ini maju? Karena apa? Karena para pangeran dan anak tokoh-tokoh di Uni Emirat itu kuliah di Inggris. Orang-orang Arab itu kalau sudah anak raja, anak gubernur, anak menteri, anak siapa, itu pasti sekolahnya di barat. Kalau tidak di Inggris, di Amerika. Tanya sih sama Syekh ini. Kullu fi Amerika, yuk. Semua orang Arab saja, kalau anak pejabat, anak-anak orang terpandang, kuliahnya tuh pasti di Inggris, di Amerika. Raja Saudi Arabia nih, anaknya ini namanya Salman, sama dari barat. Raja Yordania dari barat semuanya. Mereka belajar ke barat. Kalau pengen maju memang harus belajar ke barat. Tapi kalau khazanah Islam baru kita belajar ke Timur Tengah. Kenapa harus ke Timur Tengah? Karena khazanahnya lebih maju. Kita di Indonesia belajar baru satu kitab, satu mazhab. Anak-anak ibu ini semua belajar di pesantren, pasti yang dikenal hanya satu mazhab. Mazhabnya adalah Asy-Syafi'i. Padahal yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang mengikuti 4 mazhab, Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Lah kalau kita mondok di Indonesia terus, kita cuma tahu satu mazhab, maka bahayanya ketika ada orang beda kemudian dianggap salah. Wah, ini salah, nggak bener nih. Padahal karena dia belum ngaji, belum nyampe ilmunya. Di Al-Azhar kita belajar madzhabul arba, 4 mazhab dipelajari. Jadi dengan kita belajar berbagai mazhab, kita bisa lebih toleransi terhadap perbedaan. Itulah kenapa alumni Azhar itu wasatiyah. Wasatiyah itu di tengah, ya, adil dia nih, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Dia betul-betul memahami semua khazanah ilmu. Maka saya di sini kalau pengen belajar Islam semua ke Mesir. Kenapa? Akan tahu khazanah Islam sangat luas sekali. Bukan satu mazhab, 4 mazhab. Tetap kita menggunakan mazhab Syafi'i, tapi kita tahu ada mazhab lain yang harus kita hormati. Maka tidak ngerasa benar sendiri. Sekarang ini banyak orang ngerasa benar sendiri, belajar agama kemudian ujug-ujug pulang mengkafirkan tetangganya, menyalahkan ustadznya, ya, menyalahkan kiainya. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit kafir. Kenapa? Karena dia baru belajar satu aliran. Contohnya kalau belajar ke Saudi, itu pasti saklek. Kan dia cuma kenal Ahmad bin Hambal doang belajarnya. Dikiranya yang benar itu cuma satu mazhab, Ahmad bin Hambal semua. Selain itu salah. Makanya saya tidak referensikan santri Bima belajar ke Saudi, ke Madinah gitu. Nanti pulang-pulang jadi saklek, salah semua, tidak siap dengan perbedaan. Orang yang saklek dalam beragama itu pasti orang jahil murakkab.
Kalau dia tidak jahil murakkab, pasti toleran. Agama ini mengajarkan kepada kita untuk mudah, tidak sulit. Maka saya tadi minta ke Syekh nanti kalau maju ngasih tausiahnya khusus tentang Islam wasatiyah. Di Mesir ini orang alim, nggak usah jauh-jauh, mau tes ilmunya orang Mesir. Ini Syekh Ali Ibrahim, Al-Quran hafal, hadis Imam Malik Al-Muwatta 10.000 hadis hafal, syarahnya hafal, tapi enggak saklek tuh, biasa aja. Di Al-Azhar ini kalau kita lihat, coba bayangkan para syekh itu kalau ada acara apa namanya ihtifal Kristen itu apa namanya, Idul Milad, ya ada apa namanya kelahiran Isa Al-Masih. Tapi kalau nggak salah di Mesir itu beda Kristennya dengan Kristen di Eropa. Di Mesir itu namanya Qibtiyah Kristennya. Jadi kelahiran Isa Al-Masihnya tanggal Januari kalau nggak salah ya, 25 Januari. Jadi tanggal 25 Januari perayaannya. Itu Syekh Azhar datang ke gereja mengucapkan selamat, berkunjung para syekh, biasa-biasa aja tuh, nggak ada yang mengkafirkan. Kenapa? Pinter orang di Mesir. Grand Syekh Azhar tuh datang ke Vatikan, ke Paus Fransiskus datang, diskusi, ngobrol, itu ke gedungnya Kristen, biasa dialog. Kenapa? Karena dialog keagamaan itu bukan hal yang salah. Kenapa? Inilah yang dimaksud wasatiyah. Jadi Islam itu lahir membawa kedamaian. Azhar itu nggak benci sama apa namanya, nggak ngerasa orang yang paling soleh gitu. Kalau orang paling soleh itu ngerasanya kalau yang lain salah semua kan gitu. Kenapa? Kita diajarin sama Grand Syekh Azhar, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ini cara bergaul dengan seorang sekitar kita. Kanjeng Nabi Muhammad itu punya paman namanya Abu Thalib. Kanjeng Nabi ini luar biasa berjuang untuk agama, banyak orang masuk Islam, tapi pamannya nggak masuk Islam. Coba bayangkan, padahal pamannya paling sayang, paling peduli, yang paling banyak membantu, tapi diajak masuk Islam nggak mau. Betapa sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menangis Rasulullah, protes, ibaratnya itu protes tuh. Kok paman saya nggak masuk Islam ini ya Allah? Kenapa? Yang lain bisa masuk, saya bisa? Dijawab sama Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Dijawab sama Allah, sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai. Muhammad saja, Kanjeng Nabi, tidak bisa ngasih petunjuk kepada orang-orang yang dia cintai. Karena makomnya Rasulullah bukan pemberi hidayah. Makomnya Rasulullah itu at-tabligh, menyampaikan saja. Tapi dengan Abu Thalib tidak mau masuk Islam, apakah orang Rasulullah dimusuhi? Tidak, bisa hidup bersama, tapi terus berupaya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah, walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi yang ngasih petunjuk itu adalah Allah, karena Allah yahdi may yasha, akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang ia kehendaki. Maka dari situ kita ini tugasnya tabligh. Ada orang yang belum soleh, nggak perlu dimusuhi, biasa saja. Dia pengen berteman, ayo nggak apa-apa, kita tabligh, sampaikan agama, mudah-mudahan dia dapat petunjuk. Ini mah ada orang sudah nggak soleh, dijauhin pisan. Ya gimana dia mau soleh? Ada wasilahnya hidayah itu. Maka bina insan mulia, nih wali santri nggak usah kaget ya. Nanti siang tuh kan ada tuh, ada yang wali santri yang komplain, ada yang pengen komplain tapi nggak berani, yakin saya itu. Tangannya pengen keriting, pengen ngomong, ini Pak Kiai kenapa sih? Kan banyak
banyak artis. Ya banyak artis tuh, terus ada apa gitu kan? Pasti banyak protes. Saya bilang, loh kalau ada orang pengen dekat dengan pesantren, bahkan orang-orang ini pengen ijazah dalail, kemudian mau ditolak gitu. Ini yang ikut ijazah dalail kemarin kan Charlie ikut, ST12 apa namanya, siapa? Bukan ST12 siapa? Rumput laut ikut. Saya pengen ikut ijazah dalail. Ada lagi, kamu ikut nggak? Saya nggak, nanti di pesantren ada ijazahnya. Orang mau ijazah dalail kok disalahin. Orang mau bener kok nggak boleh. Nggak boleh, kamu bukan orang soleh, nggak boleh ketemu orang soleh gitu misalkan. Saya juga kagak soleh. Yang soleh itu yang jualan gorengan di depan tuh, di kantin Bima itu yang soleh. Saya nggak soleh. Jadi saya bilang, enggak semuanya dekat dengan pesantren. Urusan Anda dapat hidayah itu Allah, bukan kita, tapi kita ajak pelan-pelan. Saya dulu ingat wali santri Bima itu dulu shock, kaget. Kenapa? Saya bilang kaget. Saya undang rumput laut, anak-anak tukang mabok, ya, rambutnya panjang, tatoan semua. Saya undang ke pesantren ke sini, kemudian fansnya datang semua, ribuan di sini. Wah, segala rupa, nggak jelas. Bahkan ada wali santri yang narik anaknya, tarik aja, nggak apa-apa. Kita sedang dakwah, Anda nggak paham dakwah saya. Pelan-pelan sekarang hilang semua, nggak ada minum, kawin normal. Bahkan yang nikahkan nih. Jadi anak-anak band itu yang nikah biar kita yang beresin. Pesantren yang nikahkan, yang jadi wali, jadi saksi, jadi khutbahnya, dan gak dibayar kita tuh. Yang penting kamu bener nikah. Sekarang pada sholat, mau puasa dalail lagi. Apa yang salah dengan dakwah kita? Makanya saya nggak mau diundang dakwah sama ibu-ibu datang ke rumah. Kenapa? Ibu udah pada soleh semua. Ngapain udah soleh, udah biarin tugas yang lain. Makanya saya kumpul dengan klub-klub mobil, dengan klub motor. Saya ajak, ayo kenal pesantren. Insya Allah pelan-pelan kenal pesantren, akan senang dengan Islam. Kenapa? Karena Islam itu indah, Islam itu rahmatan alamin, Islam itu asik gitu loh. Islam jadi serem itu karena yang mendakwahkan orang goblok, murokab lagi, masalah besar. Maka kita harus melahirkan pendai-pendai muslim yang betul-betul rahmatan lil alamin, yang pintar caranya, kirim ke Azhar, mateng. Jadi kalau ngomongin hukum fikih itu bukan kata ulama enggak di Azhar. Ini Qur'annya, ini hadisnya, ini menurut pandang ulama. Dari dua pandangan ini yang lebih asoh ini. Kenapa? Alasannya begini, sesuai dengan hadis ini. Ini ada juga muqarrab dengan Qur'an yang ini. Ini asbabul wurudnya begini, asbabun nuzulnya begini, kesimpulannya ini. Itu diajari kita begitu. Jadi nggak bisa ujung-ujung bak hajar aja, ini bid'ah, ini syirik, ini kafir. Rasulullah sudah menyampaikan, man kaffara musliman fahuwa kafirun. Barang siapa yang mengkafirkan orang Islam, maka dia sendiri yang kafir. Jadi kalau kita dikafir-kafirkan orang, ya biarin aja, dia nggak tahu, padahal dia sendiri yang masuk ke dalam kekafiran. Paham ibu-ibu? Saya jadi marah-marah ini. Emosi kan gitu. Kita nggak tahu apa-apa, kita dibully, bayangin aja. Saya tadi dikirim sama Ustadz itu, sama Ustadz siapa tadi kirim ke saya tuh, Dewi Persik ngamuk-ngamuk, dikirim ke saya. Dulu kok Bina Insya ini kiainya apa nih? Ini pesantren nggak bener nih apa? Kita nggak ngerti ada apa nih, saya bilang. Coba lihat tuh Dewi Persik tuh story terakhirnya, ngamuk-ngamuk, betul nggak? Ngomongin Bina Insan Mulia nih, dia nggak kenal tuh, belum kenal sama saya juga. Coba kalau kenal, ketemu sekali aja, selesai dia, ampun. Karena belum kenal aja, ya. Saya bukan untuk membela seseorang, orang yang mau pengen berubah, pengen baik, ayo dirangkul. Setan iblis, saya sampai bilang nih sama Ustadz nih, doktrin di Bina Insan Mulia. Nah, kalau ada setan iblis, setan gundul bahasanya. Kalau ada setan gundul minta tolong sama kalian, tolong dia. Mudah-mudahan dengan ditolong tuh berubah dari setan jadi orang baik. Ada orang minta sumbangan ke pesantren nih, saya nggak pernah tanya agamanya apa.
Ini Ustaz Sodikin contohnya nih. Kemarin ada undangan ke saya tuh. Ada komunitas yang Batak, mayoritasnya Kristen, tuh dekat dengan saya tuh. Diundang saya diundang. Kemarin saya kasih Ustaz Sodikin sana ngaji tuh Ustaz Sodikin dengan orang Batak, orang Kristen itu. Nggak apa-apa, ayo gabung. Dia bilang, asik banget ya kalau umat Islam kayak begini, kami seneng dengan agama. Ya iya, sampean salah kenal dulunya. Semuanya haram dunia ini, lalu harus kembali ke zaman batu gitu. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu semuanya, ayo didik anak-anak kita yang pinter, belajar agama yang mateng sana ke Azhar. Ya. Punten kalau di Indonesia belum selesai nih. Baru satu mazhab, baru langsung kata ulama, belum langsung pada teks Al-Quran, hadis dan pendapat yang lain. Wajib ke Azhar santri Bima. Alhamdulillah di akhir bulan ini tanggal 28 akan berangkat 90 santri Bina Insan Mulia ke Universitas Al-Azhar Mesir. Dan ini prestasi yang luar biasa. Tepuk tangannya kurang keras itu. Kenapa? Pengurus besar Nahdlatul Ulama NU itu tahun ini ngirim 30, Bina Insan Mulia 90. Besar mana 30 sama 90? Jadi itulah prestasi besar kita. Itu baru mulai, baru berapa tahun ini. Jadi nanti jangan kaget, tahun 2028 1.500 ulama di Indonesia itu alumni dari Bina Insan Mulia. Dan ini yang akan kita lakukan, bagaimana mendidik publik ini supaya lebih toleran dengan perbedaan. Dan harus banyak pula para ilmuwan, para teknokrat dari Bina Insan Mulia. Ini baru sedikit nih, Jerman insya Allah tahun depan ada 31 dari Bina Insan Mulia. Ke Cina ada 12. Ya, yang tahun depan ini ke Mesir ada 75, masih tetap Mesir, tahun depan juga paling banyak. Ya, tahun ini ke Australia cuma 1. Kita ini harus perbanyak ke barat. Jadi anak ibu jangan kaget. Itu kalau anak disuruh saya ke barat, kamu ke barat. Itu tetap untuk dakwah Islamnya. Ini untuk kemajuan Indonesia. Ya. Jadi saya berharap, ayo kita buat generasi hebat untuk Indonesia. Dan salah satu syaratnya harus tirakat lahir. Kenapa? Anaknya pinter juga enggak. Orang tuanya punya duit juga enggak. Gimana caranya? Cita-cita tinggi, kemampuan pas-pasan. Gimana caranya? Kita minta sama pemilik ketetapan. Kita minta sama pemilik takdir kita. Kita minta sama Sang Khalik agar dimudahkan jalannya. Maka ayo santrinya pada tirakat. Alhamdulillah pada tirakat itu berhasil tuh.